Udah mau akhir bulan dan menuju awal bulan, artinya sudah mendekati masa-masa buat belanja. Udah pada belanja make up apa aja nih untuk bulan ini dan pas gajian ini? Jangan dulu ngeborong karena aku mau ngeracunin maskara, dan ini adalah maskara lokal. Banyak di antara kalian yang suka bermasalah pakai maskara, suka kayak ngegumpal, suka nggak tahan air, suka nggak awet, suka bulu matanya malah makin justru ke bawah, ya kan? Ayo, kemarin siapa yang DM aku nanyain maskara ini bagus nggak, maskara ini bagus nggak? Daripada bingung-bingung jawab, aku akan ngebattlein maskaranya hari ini. Penasaran maskaranya apa? Tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Seperti kalian tahu, sekarang brand lokal lagi rame banget nih ngeluarin maskara-maskara yang kualitasnya emang pada bagus-bagus, dan jujur sih bikin aku kayak bingung karena ini gila ya, brand lokal bisa sebagus ini, produk-produknya itu tahan lama, terus produk-produknya itu beneran bikin bulu mata bisa ngangkat. Nah, tapi daripada bingung pilih yang mana, mari kita bahas ketiga maskara yang jadi favorit aku, dan ini adalah brand lokal. Yang pertama, aku punya Hangover Voluminous Fiberless Smudge Proof Maskara. Ini dari Something, pokoknya kita sebutnya Hangover aja ya kalau yang tadi panjang. Terus ada yang kedua Loreka Mascara, dan yang ketiga itu dia ada dari Lux Crime yang Double Duty Mascara. Sebenarnya ketiga produk ini tuh udah jadi produk favorit aku udah sering pakai produk-produk dari mereka. Kita bahas dari packagingnya dulu ya. Untuk si Something ini, si maskaranya oke banget karena dari packaging luarnya tuh warnanya kayak abu-abu, bawahnya hitam, terus dia tuh kayak ada embosan tulisan Something, dan ini tuh beneran kelihatan kayak produk mahal gitu ya, nggak kayak produk lokal. Pokoknya kalau produk Something tuh emang packagingnya selalu oke-oke banget. Nah, yang kedua tuh ada Loreka Mascara. Ini kemarin aku dapat PR package-nya, dan PR package-nya tuh gemes banget karena di dalamnya tuh ada minuman hot coklat, terus ada marshmallow juga. Jadi sambil pakai maskara bisa sambil ngemil. Untuk packagingnya juga ini bagus banget, kelihatan elegan karena dia warna krem, terus ada tulisan Loreka-nya. Di video kemarin aku sempat nge-review produk Loreka face palette, kalian cek aja itu face palette-nya juga bagus banget. Nah, sekarang yang terakhir ini aku punya produk Lux Crime. Untuk produk Lux Crime ini ciri khas banget, warnanya tuh hijau, terus kayak ada gambar bulu matanya, dan ini tuh spesial karena dia itu bukan cuman maskara aja, tapi dia tuh ada untuk eyelashes serumnya. Kalau untuk eyelashes serum, si Something juga punya si eyelashes serum, tapi di produk yang berbeda, jadi enggak yang langsung dalam satu packaging kayak gini, which is menurut aku ini tuh salah satu kelebihan untuk si Lux Crime karena kita beli satu barang itu bisa dapat 2 produk, jadi praktis banget dan tidak memakan tempat juga ya. Oke, kita beralih ke harga. Untuk harganya, si Hangover ini tuh harganya 79.000. Aku cek di official Shopee-nya sih udah habis, jadi kayaknya kalau kalian mau beli ini, kalian belinya harus di websitenya. Terus kalau untuk si Double Duty yang si Lux Crime ini harganya tuh di atas 100.000. Aku nemunya di resellernya sih, kayak di officialnya tuh udah kayak nggak ada, cepet banget ya habisnya, atau nggak tahu nih, nanti mungkin akan dikeluarin lagi. Cuman yang pasti harganya tuh di sekitar 120 ribuan kalau untuk yang produk ini. Tapi wajar sih harganya lebih mahal karena di sini juga kan ada serum untuk bulu matanya juga ya. Jadi kayak beli 2 produk kalau misalnya beli ini, tapi jatuhnya jadi lebih murah sih menurut aku. Kalau untuk si maskara dari Loreka ini harga normalnya 99.000, tapi tadi barusan terakhir aku cek harganya itu jadi cuman 95 ribuan atau 94.000 gitu. Jadi kalau kalian mau beli ini buruan mumpung harganya lagi diskon. Oke, sebelum aku lanjut berikutnya, kalian tuh tipe orang yang suka pakai maskara, suka pakai bulu mata palsu, atau ya biarin aja lah natural, toh nggak kelihatan amat. Kalian tipe yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Kita akan beralih ke aplikatornya. Aku mau bahas dulu untuk yang si Hangover ini. Untuk si aplikatornya itu bentuknya tuh kayak oval, mengecil di bagian bawah nih.
Nah, bentuknya tuh kayak gini, ini harus aku kasih tangan ya, karena kalau enggak, kalian nggak akan bisa lihat dengan jelas. Di bagian ujungnya sini tuh dia bener-bener kayak jadi mengecil gitu. Fungsi si aplikator yang bagian ujungnya itu biasanya aku pakai untuk bulu mata bagian bawahnya, supaya nggak bleber kemana-mana. Nah, untuk si bagian tengahnya yang agak lebar tuh biasanya aku pakein untuk ngisi yang bagian atas, karena kalau misalnya bagian bawah aku pakai yang bagian lebarnya tuh suka bleber kemana-mana dan ngerusak eye makeup, terus harus ngulang lagi gitu ya kalau misalnya aku mau pakai eye makeup. Nah, yang aku suka dari produk ini, dia tuh nggak perlu lama diusap-usap, tapi langsung kayak bikin bulu mata jadi lebih panjang dan juga jadi lebih lentik naik ke atas gitu si bulu matanya. Terus produk ini juga tahan air, cuman ada satu hal yang perlu aku ingatkan sama kalian kalau pakai produk ini. Kalau kalian masih pemula menggunakan maskara atau nggak terbiasa menggunakan maskara, harus sedikit hati-hati karena produk yang nempel di si aplikatornya itu cukup banyak. Dia nggak akan bikin bulu mata menggumpal, tapi cukup banyak, jadi tetap harus hati-hati sih kalau menurut aku. Saat penggunaannya, aplikatornya cukup nyaman, bukan tipe-tipe yang bikin si bulu mata jadi nyatu gitu, enggak, tapi dia bisa jadi bikin si bulu mata lentik secara natural dan jadi makin cantik gitu ya. Nah, sedangkan untuk aplikator si yang Loreka, dia tuh bentuknya hampir mirip tapi enggak nge-oval. Jadi di bagian tengahnya itu kayak lurus, tapi bagian ujungnya agak-agak semakin mengecil gitu. Sama untuk bagian ujungnya juga biasanya aku pakai untuk ngisi bulu mata yang bagian bawah. Nah, ini tuh tipe-tipe aplikator maskara zaman dulu yang aku suka banget, yang bisa menghasilkan bulu mata lentik, nggak pakai ribet, nggak pakai riweh segala macam, tapi dia bisa bikin bulu mata tuh jadi kayak lebih lentik dan juga bikin bulu mata itu jadi lebih panjang gitu ya. Sebenarnya untuk produk yang si Loreka sama si Something ini tuh mirip-mirip sih hasil dari si aplikatornya. Cuman memang tergantung kalian lebih nyaman yang mana aja. Kalau aku mungkin karena aku di saat pertama kali belajar make up tuh pakai maskara yang bentuknya kayak Loreka gini, jadi seneng aja gitu nemu kayak, ih gila ya, ini bentuknya kayak zaman dulu aku belajar make up pakai maskara-maskara yang hits gitu, dan enakeun banget, makanya aku suka banget. Nah, kalau untuk yang terakhir ini tuh lucu banget untuk si aplikatornya, karena aku juga harus membahas si, aku harus membahas si serumnya. Ini tuh si serumnya bening gitu ya. Nah, aplikatornya kayak gini. Untuk si serumnya tuh ada wanginya, tapi wanginya tuh kayak lembut banget. Bagian ujungnya bisa dipakein di ujung bulu mata. Terus di sini tuh kayak ada spoolie khusus untuk bulu matanya. Nah, kalau udah kita tutup sampai tertutup, lalu kita lihat deh bulu matanya. Nah, ini bulu mata jagoan banget untuk bulu mata bagian bawah. Tidak akan bikin bulu mata bagian bawah jadi kayak terlalu smooth gitu atau terlalu banyak pakainya, enggak. Ini tuh pendek banget dan unik banget sih sebenarnya untuk aplikatornya, lebih kayak sikat, bukan kayak aplikator untuk maskara. Tapi kalian akan surprise melihat hasilnya, karena kecil-kecil gini dia juga bisa bikin bulu mata jadi ngangkat dan naik ke atas. Cuman memang kalau untuk aku, mungkin karena aku kurang terbiasa pakai produk ini, jadinya harus agak berkali-kali pakainya. Tapi aku juga sangat kaget karena ternyata dia bisa bikin si bulu mata aku ngangkat dengan bentuk aplikator yang kayak gini. Nah, oke, untuk ketiga produk ini, apakah tahan air, apakah awet seharian? Aku udah nyobain pakai ketiga produk ini beberapa kali, sudah aku tes. Wajah aku lumayan gampang keringetan, dan untuk tiga produk ini tuh sama-sama tahan air semuanya, sama-sama bagus, awet. Terus di antara ketiga produk ini tuh yang paling susah dibersihin tuh yang Something, karena kayak nempel dan bikin bulu mata tuh jegrak banget gitu. Dan sejujurnya aku rada kayak usaha banget gitu untuk membersihinnya, karena buat aku tuh pengennya gini loh, kalau maskara tuh dia bikin bulu mata lentik, bikin bulu mata jadi panjang, tahan awet seharian, tahan badai, terus udah gitu tahan air ya, tapi pas dibersihin gampang. Jadi jangan ribet-ribet. Banyak ya maunya biarin aja lah, tapi dah emang kayak gitu. Aku pengennya tuh kayak gitu, karena sumpah ngebersihin maskara itu PR banget, karena kan bulunya satu-satu harus digini-gini. Kalau misalnya ngebersihinnya salah, nanti kita jadi gotik, besoknya kesini tuh jadi kayak hitam banget. Nah, itu aku paling malas. Nah, biasanya
itu terjadi kalau misalnya aku pakai maskara yang something ini. Kalau tahan airnya sama semuanya. Nah, aku mau ngebahas mengenai si produk maskaranya. Untuk produk cairan si maskaranya itu, yang something itu lebih mirip si Lux Crime. Dia tuh warnanya hitam, tapi kayak ada beningnya gitu loh. Jadi kayak bukan oily ya, namanya kayak cair. Tapi kalau untuk si Loreca Mascara ini teksturnya memang mousse, memang kayak jadi beludru dan agak-agak matte gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk produk ini sih sama kayak produk-produk maskara yang sering kita temukan dan sering kita pakai. Tapi yang unik ini si Loreca karena teksturnya itu lebih mousse, jadi kayak lebih matte. Dan aku lebih menyarankan buat kalian yang pemula-pemula pakai maskara, pakai produk yang Loreca ini karena dia tuh kayak lebih sedikit produknya yang ada di aplikatornya, sehingga meminimalisir menggumpal dan meminimalisir si bulu matanya jadi terlalu ngumpul gitu ya. Ini untuk pemula, tapi kalau buat kalian yang sudah biasa pakai maskara sih ya nggak masalah sebenarnya. Nah, sebelumnya aku tuh nemu maskara yang teksturnya mousse gini tuh sebenarnya dari brand Korea sih, dan aku cukup suka sama yang teksturnya mousse, dan aku seneng banget kalau produk lokal ternyata sudah ada yang teksturnya mousse karena cukup nyaman dipakai dan harganya lebih murah dari brand Korea. Jadi kayaknya harus nyetok yang ini. Sekarang sih menurut kalian lebih bagus yang mana? Kalau buat aku sih semuanya tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tuh tergantung kalian mau pilih yang mana. Di antara maskara lokal ini, 3 produk ini nih yang lagi jadi favorit aku. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalian boleh dong tulis di kolom komentar di antara 3 produk yang aku bahas ini, apakah kalian udah mencoba salah satunya, suka atau enggak, atau malah kalian punya 3-tiganya. Tulis di kolom komentar. Dan satu lagi pertanyaan aku, kalian tuh lebih suka pakai maskara atau lebih suka pakai bulu mata palsu? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!